Kok minggir piye gitu kan? Hmm? Kok minggir mriku enggak? Oh, minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengawali dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Kita sampai pada malam hari ini kita masih diberikan banyak limpahan nikmat, terutama keistiqomahan kita ada dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kepahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan balasan dari Allah yang akan memberikan beratnya, yaitu amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang kemitraan, konsep kemitraan atau mungkin join, ya, atau bahasanya lain kerjasama, atau di dalam fikih itu kita mengenal namanya syirkah. Ya, bagaimana menurut hukum muamalah di dalam Islam, itu yang mesti kita harus pahami. Mungkin pernah saya sampaikan kepada antum semuanya bahwa semua aktivitas yang kita jalani ini harus memiliki nilai ibadah. Qimah ruhiyah itu harus ada pada diri kita. Jangan sampai kita melakukan amal perbuatan di dalam kehidupan ini sudah payah, sudah membuang waktu, ya, kita berpisah dengan keluarga, kemudian kita juga berpisah dengan anak, ya, kita kemudian fokus terhadap pekerjaan itu, tetapi naudzubillah, jangan sampai itu tidak ada nilai qimah ruhiyahnya. Maka kita harus, istilahnya kita harus tancapkan, kita harus munculkan nilai ibadah di dalamnya. Bagaimana kaitannya dengan muamalah ini? Selalu harus ada nilai ibadah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun muamalah itu sifatnya asalnya adalah mubah, tetapi mubahnya ini bukan dalam artian kemudian kita ini tidak menggunakan syariat Islam, boleh, enggak boleh. Maka wajib hukumnya kita ini iqamatuddin, ya. Jadi dikatakan itu boleh, ya, artinya begini, antum mengerjakan itu atau tidak itu urusan antum, boleh. Tapi kalau sudah mengerjakan, artinya ngayai muamalah tadi, maka antum wajib hukumnya apa? Mengikuti tuntunan.
Wajib ya, dan inilah yang kemudian disebutkan nilai ibadah. Ya. Dan itulah kemudian kita maknanya adalah beribadah kepada Allah SWT. Seperti halnya antum mencari rezeki. Ya. Katakanlah dikatakan di situ petani lah. Petani itu kalau dia memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk mencari karunia Allah, yaitu untuk mencari nafkah, ya, dan itu memenuhi kebutuhan dari keluarganya, dan cara yang dilakukan itu adalah halal, maka itu ada nilainya ibadah. Ya, dikatakan nilai ibadah itu adalah kita ini harus sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu kemitraan atau join kalau bahasanya kita ya, join, kerjasama ya. Ini bagaimana itu bisa bernilai ibadah. Mari kita tengok di dalam hukum Islam. Ternyata persoalan ini diatur oleh hukum Islam yang namanya syirkah. Kalau bahasanya dia ada mimnya musyarakah. Orang-orang yang mereka itu berkumpul untuk melakukan sebuah kerjasama, itu namanya musyarakah. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita ini banyak dikenalkan dengan sistem seperti PT kan gitu ya. PT ini perseroan terbatas, dan itu legalitasnya apa? Legalitas konvensional ya, konvensional. Apa bedanya dengan muamalah, kaitannya dengan persoalan yang kita bahas pada malam hari ini? Maka beda. Kita menjalankan sesuai dengan itu karena ada tuntunan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, begitu ya. Tapi kalau PT itu dari hawa nafsu manusia, ya, mengatakan rasa keadilan pun keadilan menurut hawa nafsu manusia. Dikatakan itu pokoknya sepakatnya ala manusia, bukan ala syariat Islam. Ya. Kalau ala syariat Islam gimana? Selama itu diperbolehkan oleh Allah, ya, maka kita boleh bersepakat. Maka boleh kita kemudian mengadakan sebuah persekutuan. Tetapi kalau itu berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpulnya saja sudah dosa, lebih-lebih bersepakat untuk melakukan aktivitas. Ini kita harus hati-hati. Maksud kita ini istilahnya terkengkang begitu, sebenarnya kita nggak terkengkang. Kita harus paham begini saudara ya. Jangan sampai kita ini kalau kepada Islam kita merasa berat sekali, merasa di apa? Di nggak entuk kan gitu ya. Sebenarnya antum itu kalau kemudian di luar kemudian merasa bebas, itu sebenarnya kita harus banyak berkaca diri. Kebebasan itu karena apa? Karena di situ ada hawa nafsu yang muncul pada dirinya, ya, yang muncul pada dirinya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melewati Rasulullah SAW, setan itu memberikan godaan pada manusia itu selalu dengan syahwat. Jadi yang enak itu kemudian apa? Dengan syahwat. Walaupun itu katakanlah hina, tapi enak, syahwat. Walaupun zalimi orang, tapi enak, maka apa? Syahwat. Bukan miliknya, dikungkungi, itu kemudian apa? Juga syahwat. Ya, sedang kita semuanya ini ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita diciptakan adalah untuk ibadah. Ya. Maknanya kita ini harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya. Enggak boleh itu mengikuti hawa nafsu. Ingat, di dalam Al-Quran juga ada yang melarang kaitannya dengan mengikuti hawa nafsu. Lebih-lebih hawa nafsunya orang-orang kafir, orang-orang yang mereka itu tidak apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala ini taba'ta ahwa'ahum ma ja'aka bihi minal ilm
malaka minallahi min wali wala nasir. Wala in taba'ta ahwa'ahum, sekali-kali kalian kemudian apa itu mengikuti hawa nafsu mereka, ahwa'ahum, ma ja'aka bi minal, sedang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Kejelasan, ya, penerangan, atau bahasanya lagi Islam telah datang kepada kalian. Katanya Allah, malaka minallahi min wali wala nasir, maka tidak ada bagi mereka penolong nanti di yaumil kiamah, yaumin nasir, yaitu waktu kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pula, kefungsian kita di dalam kehidupan ini tidak ada lain kecuali hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kemudian kita tengok sekarang standar amal dalam harta. Mungkin pernah saya sampaikan kepada antum, ya, bahwa kalau kita ini melakukan sebuah kemitraan, ya, kerjasama, maka kita ingat bahwa perilaku kita ini selalu terikat dengan hukumnya Allah. Berarti kita kerjasama harus bagaimana, kita harus bersepakat, ya. Maka sekali lagi diingatkan sebagaimana sebagaimana sebuah kaidah dinyatakan al aslu fil af'al at-taqayyudu bi hukmis syar'i. Ya, asal di dalam setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syariat. Apapun. Ya. Sehingga tatkala kalau antum itu melakukan sebuah kerjasama harus bagaimana? Harus jelas sesuai dengan syariat. Jangan sampai begini, kita ini kan biasanya wis gak apa-apa koncone dhewe aja kok. Kan biasanya kan gitu ya. Mosok gak percaya karo aku. Ya. Mosok kamu itu akan kemudian saya itu akan ngapusi kamu. Iya, itu pada waktu gak punya. Nanti kalau kemudian punya, yang namanya ujian itu banyak, saudara. Lu betul ini. Lebih-lebih kalau kerjasama, yang notabene-nya dia kemudian bersama-sama, ternyata kemudian dia memegang uang. Nah ini ujian uang ini akan kemudian akan menggerus dia, imannya pun bisa digerus karena keuangan ini. Ini saudara, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Pentingnya kita menyadari bahwa setiap amal kita itu ditetapkan atau kemudian terikat dengan hukum syariat Islam. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini kemudian makruh, ya. Ini kita harus kemudian harus paham. Jangan sampai tidak, ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar kaitannya dengan perbuatan saja, tetapi amal kaitannya dengan sesuatu kebendaan yang dijadikan objek, ya. Misal kita kemitraan, ayo kita kerjasama, mau jualan apa misalnya, maka kita juga harus kemudian paham terhadap syariat. Di dalam sebuah hukum, di dalam syariat muamalah itu, maka dinyatakan begini, ada sebuah kaidah usulnya begini, al aslu fil asya al ibahah la dalla dalilu ila tahrimiha. Ya. Asal di dalam setiap kebendaan itu hukumnya mubah. Ya, mubah. Antum mau melakukan itu silakan, ya. Tidak, ya silakan. Tapi kalau kemudian sudah nyemplung, maka sudah barang tentu kita harus tahu kaifiyah muamalah. Sehingga di situ dinyatakan bahwa madalla dalilu ila tahrimiyah, maka apabila kemudian di situ dikatakan tidak boleh kecuali ada dalil syar'inya. Seperti contohnya enggak boleh, contohnya yaitu ribawi. Menggunakan riba itu enggak boleh, ya. Dan sudah barang tentu ini Allah menunjukkan dalam secara implisit itu, tetapi dalam faktor-faktor yang lain, ayat-ayat yang lain itu juga membahas kaitannya dengan tidak hanya kaitannya dengan riba. Ya, banyak hal, lebih-lebih Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang yang dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah setidaknya ada 6 prinsip yang tidak boleh dilanggar.
Pertama, ya, tidak boleh menggunakan cara yang batil. Kenapa? Karena di dalam Islam sudah ditata. Bagaimana kaifiyah, misal contohnya jual beli, maka antum akan terikat dengan hukum jual beli. Ya. Apakah sebagai penjual ataukah kemudian sebagai pembeli? Ya. Kemudian oleh karena itu oleh karena itu tidak boleh menggunakan cara yang batil, gitu ya. Yang batil itu kemana? Yang ya selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, kalau kemudian seandainya kita ini sepakat gimana? Enggak boleh kesepakatan di atas ketentuan dalil yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh itu menselisih terhadap dalil yang telah diberikan oleh Allah. Wis ono tuntunan kok malah kita bersepakat yang lain yang mungkin menselisih terhadap aturan Allah. Ini enggak boleh. Ya, berarti dia tidak ada nilai ibadahnya. Kemudian yang kedua, saudara, tidak boleh menggunakan cara yang zalim. Ya, katanya kerjasama ternyata orangnya didepai setelah itu, ya, dengan mengatakan kamu tidak sesuai dengan ADRT dan lain sebagainya. Pada akhirnya apa? Orang-orang tersingkirkan, sedang uangnya nggak kembalikan, dan ini terjadi banyak di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, saudara, tidak boleh mengambil riba, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Berarti kalau mengambil riba gimana? Dari sejak awal sampai kemudian akhir, nggak boleh itu. Ustaz, saya ini mau melakukan sebuah usaha, tapi nggak punya modal, gimana? Ya cari yang bisa menyelesaikan kan bank, Ustaz. Gimana? Nah, antum itu kemudian berpikirnya pragmatis, ya. Kita ini kan pragmatis. Apa yang kita mau cemepak kan gitu ya. Sedang kita nggak berpikir, ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW kita ini kan diperintahkan untuk apa? Sambunglah silaturahmi. Di balik itu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur. Kemudian apa lagi? Melapangkan rezeki. Apa lagi? Selain melapangkan rezeki, selain panjang umur, kita ini kemudian apa? Akan menyambung apa? Persaudaraan. Ya. Dan di situ rezeki apa? Rezeki akan datang. Antum kata anak kemudian apa? Mungkin punya usaha. Antum punya kenalan, silaturahmi ke dia. Pasti dia akan kemudian mengatakan bagaimana? Gimana kabarmu? Kan begitu. Ya. Tatkala kalau kemudian itu sudah terkuak, maka saya itu punya usaha, obsesi begini. Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan saya? Nah, kalau sudah mengatakan, oh ya kita kerjasama, ya kamu sebagai pengelola, saya kemudian tak modali. Nah ini kalau supaya kita ada nilai ibadahnya, kita sirkah apa ini? Nah, kita harus paham. Ada sohibul mal, ada mudoribnya. Ada itu investor, ada pengelola dana modal. Maka kalau di dalam syariat Islam dikatakan sirkah mudorobah. Nah ini kita harus paham ini. Ya, sirkah mudorobah, iya, sirkah mudorobah. Dan itu semuanya ditata oleh Islam. Ya, dari sifatnya, dari bagaimana nanti kejadiannya, bagaimana yang mesti harus kita lakukan, apa yang mesti kita harus lakukan, bagaimana tatkala kemudian nanti pembagian hasil, artinya pembagian dari apa yang didapatkannya, ya, atas harta atau kemudian atas keuntungan. Nah ini juga nanti akan bisa membedakan mana itu yang konvensional dan mana yang itu syariah. Nah sekarang ini kan kita banyak yang nggak paham. Ini syariah ya, pokoknya konsepnya katanya syariah ini, katanya, ya. Dan pada akhirnya, tatkala kemudian kita ini mempelajari tentang muamalah syariah, seperti halnya sohibul mal, kemudian penyandang dana, kemudian di situ ada mudoribnya, pengelolanya. Ternyata apa? Itu kita tidak akan dapatkan di perbankan. Ya. Kenapa? Karena sifat-sifat mudorobah ini contohnya ya, karena nanti ada jenis-jenis sirkah.
Saya contohkan saja syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah itu kalau secara masyru' itu dinyatakan bahwa ada sahibul mal dan mudharib. Artinya ada pemodal dan ada pengelola. Dan di sini saudara, antara pemodal dengan pengelola ini telah bersepakat. Bersepakatnya apa? Ya seperti tadi. Nanti perilakunya itu mereka semuanya terikat dengan hukum syariat Islam, dan objek yang akan digunakan juga harus tidaklah boleh dengan barang yang haram. Itu harus jelas. Jangan sampai nanti syirkah mudharabah ini apa? Ini untuk katakanlah prostitusi atau minuman keras atau minuman oplosan. Jangan. Ataupun mungkin gaduh-gaduh. Yo ono kemudian minuman biasa, ono yang super dan lebih super flag gitu ya. Karena di masyarakat kita banyak begitu. Dia berkamuflase kafe tapi di dalamnya oplosan. Bagaimana itu? Nah, dan kalau orang yang pelakunya ini tidak menyadari, maka sesungguhnya dia bergelut dengan kemungkaran. Dan harta yang didapatkan pasti haram. Ya, oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita harus sesuai dengan syariat. Yang keempat, tidak boleh melakukan spekulasi atau judi. Kita nggak boleh spekulasi. Ya, untung-untungan, ya nggak boleh. Kenapa kita ini harus ada katakanlah sebagai mungkin master plan, rencana kalian apa? Terus nanti perhitungannya bagaimana? Itu wajar. Kalau antum mau diajak, artinya ada orang yang mengajak kerjasama kepada antum ditanyai yang semisal yang saya sampaikan tadi, apa? Kamu mau mengerjakan apa ini? Ya. Terus gimana prospeknya ke depan? Oh bagus begini. Coba saya dibuatkan proposalnya. Nah, pusing nih. Suruh gambarkan dengan tulisan pusing. Kenapa? Karena nggak matang. Nah, proposal itu belum tentu deal loh ya. Masih kemudian apa? Mau orang itu melihat gambaran apa yang sebenarnya di dalam benak antum ini. Itu namanya proposal kalau sekarang ya. Nah, itu kemudian apa? Mesti itu kemudian apa? Akan diminta. Kalau kemudian di situ itu kemudian apa? Mudharibnya, sahibul malnya oke, maka itu pun belum berhenti. Ya oke, tak investasi. Ya. Tapi ada ketentuan yang kita harus sepakati bersama. Nah, ini baru ya. Jangan sampai kemudian enggak usah ya, pokoknya kita pada percaya ini ya. Enggak boleh. Ya awal-awal iya. Tapi pada akhirnya apa? Kalau sudah itu nampak hasil walaupun belum banyak, inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal saudara. Lebih-lebih orang yang awalnya tidak memegang uang. Hati-hati kita. Wong yang memegang uang saja gurung kapok. Iya kan? Malah kemudian apa? Malah mau kali itu? Malah kemudian apa? Ngapusi, merekayasa, merap, ya, telikung sana, telikung sini, ya. Ini apa? Ini berkeliaran dalam fenomena peradaban yang kita hidup sekarang ini. Pertanyaannya, di mana imannya? Katanya kemudian mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ternyata apa? Imannya itu kemudian lari dulu. Ya, tatkala dia kafir kepada Allah tadi, artinya menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Oleh karena itu, mari kemudian kita ini apa? Selalu menjaga diri kita, jangan sampai terbolak-baliknya hati ini menjadikan jatuhnya ke dalam kesesatan, ya. Jangan sampai itu. Walaupun mungkin katakanlah kita ini diiming-iming dengan ratusan juta sekalipun lah ya. Mari kemudian kita ini tengok dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampaui batas. Siapapun orang yang melampaui batas dalam persoalan muamalah ini, maka sesungguhnya apakah Allah tidak akan memberi? Oh, mungkin Allah akan melulu. Mungkin Allah akan memberhasilkan dengan apa? Enak itu. Sehingga apa? Uang itu seperti mengalir deras. Subhanallah. Apa yang terjadi? Kalau orang tadi tidak siap kaitannya dengan persoalan ini, maka sesungguhnya harta jadi Tuhan dia. Loh betul ini.
Ya, lebih-lebih kita hidup di dalam sistem kapitalisme. Ya. Persoalan dolimi orang itu adalah sesuatu yang wajar dalam bisnis. Akan begitu. Sesuatu yang kemudian notabene-nya kemudian apa? Itu katakanlah penipuan, hal yang kemudian apa? Lumrah saja. Akan begitu. Maka sesungguhnya inilah merupakan celah-celah kehinaan yang notabene-nya akan menyeret siapapun orangnya, tatkala kemudian kalau dia tidak menggunakan tata kelola sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun ya, situasi kapanpun itu sewaktu-waktu akan tergoda, di mana kemudian dia akan bisa melakukan bentuk kedzaliman. Ini ya, saudara. Kemudian yang kelima, tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita harus perhatikan. Tidak boleh mempermainkan takaran atau kualitas timbangan dan kehalalannya, ya. Tidak boleh mempermainkan, ya. Kalau jelas memang belum dicek, jangan mengatakan halal, ya. Loh ini kecuali kalau kemudian nyata dari katakanlah produk yang notabene buatan kita sendiri, tidak ada tangan-tangan yang berkecimpung di situ, kecuali kita katakan halal. Tapi untuk sampai kemudian pada labelnya, memang itu secara institusi harus di nomor indukkan. Sebenarnya itu mubah kalau untuk nomor induk itu, ya. Tapi di dalam kaidah usul itu nyatakan gini, ma la yatimul wajib ila bihi fa wajib. Jadi sesuatu itu, kewajiban itu tidak bisa dijalankan karena tidak adanya sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah apa? Sesuatu yang wajib adanya. Ini saudara. Demikian pula kaitannya dengan mempermainkan takaran. Ya, ini sering dibicarakan di dalam fikih. Ya, bedanya takaran karena kemudian ada pembohongan, ada manipulasi kaitannya dengan timbangan ataupun takaran, ya, ini. Dan sudah barang tentu saudara juga kaitannya dengan kualitas. Ini biasanya pada waktu promosinya apa? Oh ini bagus, ini tahan air ini. Ternyata apa? Kalau tahan air gimana? Anti air apa tahan air? Nah, keliru kita ini ngomong kemudian tahan air, ternyata apa? Nggak boleh kemudian kena air, ya, kan gitu. Kalau itu anti air, semestinya apa? Nggak boleh kena air. Tapi keliru. Ya. Demikian pula kaitannya dengan timbangan, ya, timbangan ukuran dan lain sebagainya itu kemudian apa? Nggak boleh. Kemudian katakanlah itu kita memanipulasi, nggak boleh. Ya, semestinya timbangan katakanlah jual beli deterjen. Ternyata isinya itu kurang dari 800, tapi yang beratnya 5 gram itu ternyata bungkusnya gimana itu? Nah, kan masalah ini. Ya, semestinya apa? Di luar bungkus 850 gram. Kita lanjutkan saudara. Perlu kemudian kita ketahui bersama, kalau kita ini melakukan sebuah usaha, bahwa setiap apa yang kita usahakan itu penuh dengan nilai ibadah. Ingat ini ya, kita harus sadari. Kenapa? Karena kita mencari sesuatu yang itu diperintahkan oleh Allah, dan cara yang kita lakukan itu juga tidak semena-mena, tidak sembarangan, kecuali kita menengok kembali bagaimana aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara. Berarti kita ini harus banyak ilmu, Ustaz. Oh iya. Oleh karena itu kenapa di dalam Al-Quran gimana ya? Di dalam surat Bani Israil itu, wala ta'fu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhum mas'ula. Ya, wala ta'fu, janganlah kalian melakukan sesuatu, ya, ma laisa laka bi ilm,
sedang kalian kemudian apa? Tidak memiliki yang namanya ilmunya, ya. Kalau nggak punya ilmunya, ya jangan gaya-gaya ngerti ilmunya, jangan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, ya. Jadi kita nanti itu yang namanya pendengaran, penglihatan, dan wal fuada yang ada di dalam benak kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Tidak ada sececer pun yang tertinggal. Tidak ada sesuatu peluang untuk kemudian dia menipu. Tidak ada sesuatu yang dia selitkan untuk kemudian mengelabui kaitannya dengan persoalan itu. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya. Saudara, selanjutnya mari kemudian kita tancapkan pada diri kita, apabila kita ini kemudian sebagai pelaku usaha, orientasi, ya, orientasinya. Jadi kita ini mau melakukan itu, ya, orientasinya Anda apa? Oh, saya ini merupakan pekerjaan saya, dan alhamdulillah saya ini memiliki pekerjaan yang halal ini, ya, tukang mebel maksudnya, ya, mebelnya kemudian itu katakanlah jelas, ya, maka itu juga kemudian oh ini untuk penghidupan keluarga, oh ini kemudian itu adalah orientasi kaitannya dengan usaha. Terus bagaimana? Ingat, profitnya yang dilakukan sistem kapitalisme dengan kita berbeda. Profit di dalam, artinya profit itu apa? Keuntungan. Keuntungan di dalam konsep muamalah itu tidak sekedar kemudian materialisme, ya. Keuntungan secara non materi itu kemudian merupakan keuntungan di dalam konsep Islam. Gimana Ustaz? Ya, antum itu kemudian Semisal contohnya begini, ya, keuntungannya. Antum kemudian tawar menawar, dan tawar menawarnya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka antum melakukan tadi itu untung, pahala ngalir. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya lagi, Anda pegawai, Anda diberikan jam untuk kemudian kerja. Anda kemudian disuruh kemudian di situ, ya, jam 7 masuk, katakanlah jam 5 itu boleh keluar. Maka Anda kemudian duduk di situ, ya, menjalankan apa yang telah Anda sepakati, dan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Antum ibadah di situ. Lebih-lebih lagi kemudian antum baca Al-Qur'an. Antum kemudian Antum membaca keilmuan Islam. Tambah lagi ini, untung itu. Tidak hanya kemudian antum kemudian oh ini semisal contohnya ini saya jual sekian. Tidak hanya itu, tetapi Tetapi di situ kita kemudian bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untungnya banyak. Hanya saja fenomena yang terjadi sekarang ini, ya, nunggu sauwen-uwen, ternyata duit ora sesuai dengan yang diharapkan. Ngomongnya piye? Aku gak untung. Iya kan? Banyak gitu tuh bagi pedagang. Aku sasi ini gak untung. Aku kerja tok. Hati-hati ini. Ya. Untung itu apa? Kita mempersiapkan sampai kemudian menjadi ini. Kalau kemudian kita niatnya ibadah untuk mencari nafkah, itu keuntungan. Ya. Dan sudah barang tentu ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mari kemudian kita tengok suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian melihat tangannya si fulan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat kasar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diciumlah tangan yang kasar. Kenapa? Betapa mulianya itu. Kenapa? Dia untuk mengais rezekinya untuk keluarganya dengan kemudian yang kasar. Subhanallah. Ya. Selain profit yang sifatnya itu materi dan non materi, artinya begini saudara, bukan dalam artian kemudian kita ini yang materi nggak suka, sopo nggak suka, ya semuanya sukalah, ya.
Nggak ada yang tidak suka sesuatu yang sifatnya duit. Ya, orang mati aja yang nggak suka duit ya. Ini kalau kita masih hidup, masih bisa jalan kemana-kemana, itu kenapa? Oh, duit seneng. Ya, lu betul ini ya. Kemudian yang kedua, selain profit yang sifatnya non materi ataupun materi, ya, ada yang kemudian orientasi di dalam usaha setiap kita ini, kita harus paham bahwa kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut yaitu falah. Sehingga konsep di dalam sistem Islam, ya, dalam orientasi di dalam melakukan sebuah usaha itu beda dengan prinsipnya Adam Smith. Kalau Adam Smith gimana? Anda dulu diajari ekonomi gimana? Profit oriented, kan gitu ya. Yang dituju adalah apa? Keuntungan materi semata-mata. Ya, ini dia tidak akan berpikir apakah nanti saya menipu, apakah saya kemudian mengelabui, apakah kemudian saya ini akan berbohong. Enggak urusan. Yang jelas kemudian apa? Saya dapatkan materi, saya untung. Kalau dalam Islam tidak. Kenapa? Karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatanan berupa syariat Islam. Ya, sehingga disitulah kemudian dikatakan falah itu kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan kita akan mendapatkan kemenangan. Kenapa mendapatkan kemenangan, keberuntungan? Karena kita menjalaninya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada orang yang berpikir selalu begitu? Jarang betul. Betul ini. Lebih-lebih wis kedesek apa? Kurang investasi. Yang terpikirkan utang ke bank. Lebih-lebih kalau seandainya tersesat karena mungkin karena perilaku yang tidak benar, dia pun berani mengutang bank dengan adanya riba karena ingin menutupi utangnya kepada rekanannya. Sampai begitu, iya. Hati-hati saudara kita kalau kemudian fenomena itu kemudian terjadi, ayo kemudian apa kita luruskan kembali apa yang menjadikan perjalanan yang mungkin itu akan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kepada kita semuanya. Selanjutnya, ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui ya apa saja sirkah yang kita dapati ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam sirkah ya, maka kita akan mengenal yaitu pertama adalah sirkah yang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sirkah mudharabah. Ya. Apakah di situ tidak ada kaifiyahnya, Ustaz? Oh, ada. Sirkah mudharabah ada kaifiyahnya. Kemudian juga ada yang namanya sirkah inan. Ya. Sirkah inan itu juga kemudian apa? Ada kaifiyahnya, ada kaifiyahnya. Apakah sama dengan sirkah mudharabah? Beda. Kemudian lagi sirkah abdan. Sirkah abdan juga berbeda kaifiyahnya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sirkah-sirkah yang namanya mudharabah ataupun sirkah inan. Karena apa? Karena nanti ada ketentuannya sendiri-sendiri, ya. Saudara, kalau kemudian kita kemudian mengikuti itu seperti contohnya ya, atau kita sendiri banyak yang mungkin kita tidak mengenal, ternyata kita ini menggunakan sistem konsinyasi. Pernah dengar ini? Tak konsinyasi hartaku kepadamu ya dolen. Sesungguhnya apa itu? Kita melakukan itu. Apa? Sirkah al-wujub. Ya. Di dalam Islam muamalah syariah itu namanya sirkah wujub. Ya. Demikian pula kaitannya dengan ada sirkah al-muwafadah, campuran. Ya, di antara kemudian apa? Semuanya tadi. Lah, bagaimana kita mengetahui kaitannya dengan persoalan-persoalan ini? Ini pentingnya ada ilmu. Dan di sinilah kemudian tatkala kalau kemudian kita ini melihat seperti contohnya, Ustaz, loh kita ini kalau seandainya bentuknya PT, kemudian kita ini sesuai dengan syariat gimana?
Kalau itu bentuknya PT, pasti dia akan ikut SOP-nya PT. Nggak mungkin akan ikut dengan syirkah ini. PT itu yang menguasai, ya, itu adalah siapa? PT itu menguasai, siapa yang menguasai? Siapa yang punya saham yang tertinggi, dia punya policy. Kalau itu syirkah, itu semuanya dari tahapan pertama sampai akhir itu berdasarkan mufakat. Dan mufakat itulah yang kemudian dimuafakati dengan adanya, yaitu dinamakan akad. Berarti harus dibicarakan, oh iya, baik itu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah kemudian yang namanya wujuh ataupun mudharabah, semuanya harus dirumuskan, artinya harus dipecahkan, harus dimulai, harus ditata dari sejak awal sebelum aktivitas kemitraan tadi atau kerjasama tadi itu dijalankan. Saya ulang lagi, akad itu dibuat sebelum, ya, pekerjaan yang telah dikemitrakan atau kemudian yang dikerjasamakan itu terjadi, ya. Jangan sampai kemudian akadnya belakang, kerjasamanya jalan dulu, ya. Ingat ini penyakit ini nanti, ya. Baik itu dia menghasilkan ataupun nanti kemudian itu kaitannya dengan bangkrut, ya. Gimana itu kalau kemudian ini di masyarakat kita banyak yang kemudian begini, lebih-lebih diuji dengan katakanlah harta yang berlimpah, tapi akadnya belum jelas ini. Apa ada Ustaz ini? Oh ada. Yang pada akhirnya regengan. Oh iya. Ini saudara, sudah sesuai dengan akad itu loh, kemudian pelaksananya, aplikasinya itu loh nggak sesuai dengan akad. Nah, ini pribadi-pribadi yang mereka zalim, yang dikatakan zalim. Semisal kerjasama, ya, investasi, akadnya akad mudharabah. Akad mudharabah itu yang bagaimana? Yaitu kerjasama di antara satu ataupun lebih, ya, orang ataupun kumpulan, di mana di situ ada sohibul mal dan mudharib. Ada itu investor dan orang yang mengelola. Mati. Oh. Itu harus begitu, iya. Dan itu harus jelas karena itu merupakan rukunnya. Ya. Ini saudara. Terus sampai kemudian yang menjadikan ciri khas, ya, yang namanya mudharabah itu di sini yang dibagi bukan atas dasar modal, tidak, tetapi apa? Bagi hasil. Ingat ini konsep mudharabah. Antum nanti bisa tengok dimanapun kalau ada orang mengatakan ayo kita kerjasama dengan sistem mudharabah, maka kemudian apa? Yang dibagi hasilnya adalah apa? Keuntungan. Lek gorong duwe keuntungan ya ora iso dibagi. Cara ngitungnya gimana? Inilah kita harus paham. Cara ngitungnya gimana? Setiap kali, ya, itu diseimbangkan modal tetap itu, ya, artinya perhitungan modal masih tetap, kemudian bukan tetap tidak dipakai, enggak begitu. Dari hasil tadi kemudian dikurangi dari biaya, maka itu dikrosekan untuk modal, ya. Maka setelah itu akan muncul yang namanya hasil. Jangan keliru kemudian antara hasil dengan modal dikumpulkan satu dibagi. Besok bingung, lu modal entek digawe ngendi? Ya itu, ya. Modal kontek gimana? Kan gitu, ya. Semestinya apa? Kalau itu seandainya itu buyar, ya, maka pengelola ini mengembalikan modal kalau memang buyar, ya. Ustaz, kalau seandainya itu ternyata sudah dirupakan, katakanlah semisal contohnya bangunan, contohnya lagi kendaraan, kemudian contohnya lagi produksi barang yang belum terjual, ya gimana kalau kemudian seperti itu? Ya dikalkulasi kalau kemudian itu buyar. Kalkulasinya gimana? Semuanya dihitung.
dikembalikan yang namanya apa? Yang namanya permodalan dulu. Kalau itu ada sisa, maka itulah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Itu mudharabah. Ustaz, apakah kemudian kalau ada risiko bangkrut itu mesti pengelolanya harus mengembalikan? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Kok belum tentu gimana? Karena prinsip mendasarnya di dalam mudharabah itu asasnya adalah apabila terjadi kerugian, maka shahibul mal akan menanggung dampak dari investasinya. Bagi yang mana di situ itu dia itu pengelola, maka dia rugi dengan pengelolaannya. Ini asasnya. Terus gimana? Nah, pada perkembangannya ditengok kasusnya apa. Kalau itu kasusnya ternyata di luar ya kemampuan mudharibnya, pengelolanya, semisal contohnya apa? Contoh ini seperti sekarang ini ya, duwe usaha kerupuk ya, yang paling mudah aja ya, diinvestasi ini karena apa? Dia itu usahanya lancar kan gitu ya. Nah, dilala kersane Allah, modal tadi dibuat untuk produksi di P ya, kerupuknya di P. Mari ngono apa omahe digawa lesus ya, atau gak omah lah, kemudian apa payone digawa lesus, dan barang-barang usaha ternyata di apa di gudang itu. Maka kalau kemudian seperti ini ya, maka asas mendasar tadi itu berlaku. Berarti shahibul mal menanggung hartanya yang rugi, kemudian pengelolanya menanggung kerugian itu. Loh, apakah kalau seandainya itu langsung dibuyarkan, apakah nggak perlu dikembalikan? Nanti dulu ya. Kalau itu mungkin katakanlah, oh dulu itu untuk apa namanya mesinnya tak ambil dari apa? Dari modal tadi ya. Maka itu harus fair kita. Yang diajak mudharibnya tadi harus memberitahu, jangan sampai digoleh sos, berarti apa? Barang yang dari shahibul mal yang notabene jadi mesin kemudian tak pek ya. Enggak boleh. Harus dikalkulasi semuanya, walaupun di situ mungkin ada penyusutan ya. Maka kemudian seandainya di situ kemudian ternyata kurang, maka yang namanya pemodal enggak boleh nagih kepada pengelola. Tapi tatkala kalau kemudian di situ ternyata itu untung, maka untungnya tadi ya, artinya untung itu setelah dikurangi apa sekian operasional, kemudian dikurangi modal, maka itulah untung. Lah untungnya ini dibagi sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, walaupun setelah itu buyar ya. Tapi beda halnya yang kemudian yang saya sampaikan yang kedua ini. Wes itu yang namanya kerjasama ya, diwenehi ini sampai kemudian ada perusahaan, ternyata pengelolaannya nggak becus ya, tidak ada proyeksi untuk kemudian pemasaran, dia hanya kemudian apa diam-diam ada di rumah, maka sudah barang tentu tatkala kalau kemudian itu gagal rugi, maka yang harus menanggung adalah siapa? Pengelolanya. Dia wajib mengembalikan modal kepada siapa? Shahibul mal. Ini. Tapi hal yang seperti ini antum tidak akan dapatkan di perbankan. Enggak ono perbankan yang apa? Mau rugi. Inilah yang kemudian saya kritik di perbankan itu. Enggak boleh mudharabah itu menjadi qard. Ya, enggak boleh menjadi qard, enggak boleh. Ya. Dan lucunya lagi, ini sifat perbankan ya. Diberikan mudharabah. Ya, ternyata kemudian apa? Ternyata baru diberikan tanggal 15. Tanggal 30 harus nyetor. Sedang saya noto
tanah. Gimana itu? Nggak boleh, nggak boleh. Inilah pentingnya bagi seseorang di master planmu. Artinya master plan itu begini, rancanganmu itu gimana toh? Oh, kalau ini mendirikan bangunan berarti nanti perhitungan itu akan dimulai pada waktu operasi. Artinya selesai di dalam pra perusahaan tadi membangun dan lain sebagainya ya. Itu kemudian apa? Setelah kemudian itu sudah beroperasi, nah dari titik itulah kemudian akan dilihat. Dan pengelola harus betul-betul jujur. Selama itu belum ada bagi hasil, maka harta tadi sekali lagi bukan milik pengelola. Ingat ini. Ya. Di masyarakat kita banyak yang kemudian hal yang seperti ini tidak diperhatikan. Ambil dikit, pada akhirnya jadi banyak. Ya, ini terjadi banyak di masyarakat kita. Saudara, mungkin kita ambil pertanyaan aja ya. Ini masih saya menjelaskan mudharabah, belum yang lain ya. Ada yang tanyakan? Ini silakan. Syirkah mudharabah, kemitraan, ada pemodal, ada yang mengelola. Silakan. UMKM itu loh. Sekarang kan banyak itu yang muncul, katakanlah apa itu inovasi Nescafe. Nah, itu kan rame. Ya perlu dicoba itu. Ya, ayo kerjasama begitu ya. Nah, dipraktekkan syirkah mudharabahnya. Ada yang tanyakan? Hah? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sedikit, ya. Saya lanjutkan, ya. Nggak Pak Ibung. Kalau misalnya kita meminjam modal itu pembagian hasilnya berapa persen? Taruhlah, kalau saya minjam modal untuk jual beli motor pada apa ini? Anggaplah 5 juta untuk jual beli motor. Itu keuntungannya pembagiannya berapa persen? Iya, saudara, perlu kita pahami bersama, pinjam itu dengan kerjasama beda. Ya, kalau akadnya pinjam maka dia harus mengembalikan tanpa ada persenan. Kalau akadnya akord, hanya saja antum dituntut untuk kesepakatan Anda mengembalikannya kapan. Kenapa? Qard nggak boleh ada kelebihan, Ustaz. Karena qard itu adalah tabarruk. Dalam konsep syariah muamalah, bahwa qard, hutang atau pinjaman itu adalah tabarruk. Tabarruk itu apa? Kebaikan, memang menolong. Bagaimana tatkala kalau kemudian itu sekian persen, 1% riba? Ya, nggak boleh. Kecuali begini, yus kita kerjasamakan aja, kan gitu ya. Kan itu kaitannya dengan akad, ya, akad. Oleh karena itu, bagi kita semuanya kita harus paham kaitannya dengan ciri-ciri, katakanlah itu qard itu bagaimana, kemudian kalau itu kemitraan itu bagaimana, itu kemudian kita harus paham, dan akadnya harus muncul duluan, ya, harus muncul duluan. Kalau itu syirkah loh ya. Kalau itu kaitannya dengan kemitraan. Semisal contohnya mudharabah. Ada seorang yang mereka itu investor dan ada pengelola. Ya. Katakanlah pemodal itu sepakat. Tapi sepakat ini dalam artian ingin menginvestasikan, belum kaitannya dengan apakah itu selesai itu enggak. Perlu dibicarakan kaitannya dengan nanti bagaimana operasionalnya, teknisnya, itu dikembangkan dengan berbagai aturan-aturan yang dimunculkan sampai persoalan yang tidak enak. Artinya apa? Pengambilan risiko menyangkut kebangkrutan. Siapa yang salah, siapa yang kemudian harus menyelesaikan. Itu kemudian apa? Dibahas di perjanjian ini.
Jangan sampai kemudian tidak dibahas, ataupun malah kemudian gini, wis pokoknya kita ini saling percaya ya. Kan banyak orang yang begitu. Sedang tatkala kemudian ini berkembang ya, masih berkembang ibaratnya dari awalnya berjalan ini masih bisa maraton ya. Itu bisa kemudian apa? Ujian bertalu-talu. Ya, awalnya mengambil sedikit, tapi persoalannya kan mesti akan kemudian apa? Antara uang keluar dan kemudian uang masuk kan sudah tentu harus ada. Dan suatu ketika itu akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Ingat, sekalipun orang yang sahibul malnya ini tidak bisa mengendus itu, ya, tidak bisa mengetahui persoalan yang disembunyikan tadi, maka sesungguhnya peradilan Allah lebih apa? Jelas. Hati-hati gitu. Ya, kita jangan kemudian menyempelekan orang bisa kita tipu. Ya seperti sekarang ini adalah ya kasus apa ini? Kasus ijazah palsu. Lu betul ini, ya. Jelas itu kemudian palsu itu. Saya yakin palsu sudah. Kau yakin gimana Pak Ghazali? Lah fotonya memang beda kok. Fotonya kalau sepeda, ya. Kayak piye ngono iki? Lu kan universitas memang jenenge Jokowi itu ada di situ. Tapi itunya itu bukan dia. Lah betul ini, ya. Tapi ini kan dibuat seandainya ya, itu tidak terkuak, maka apa? Allah yang akan menguak itu. Ini saudara. Ya, ini yang mungkin sangat panas gitu ya. Jadi kalau muamalah itu harus jelas, ya. Kalau itu bukan kerjasama, kalau itu kaitannya mesti harus kemudian kerjasama. Kalau kerjasama berarti apa? Dia sebagai apa? Sahibul mal. Oke. Nanti kalau kemudian persentasenya berapa? Anda sepakati. Kalau Anda kemudian sebagai mudharibnya, Anda sebagai orang yang mengelola, Anda sebelum mengerjakan itu harus jelas dulu apa yang mesti dilakukan, apa yang kemudian tidak boleh, bagaimana nanti itu apabila ada keuntungan, bagaimana kalau ada kerugian. Itu harus dibahas. Setelah itu kemudian apa? Ya sepakat, tanda tangan akadnya jadi. Jangan sampai mengerjakan sesuatu kemitraan, kerjasama sebelum akad terjadi, pasti bermasalah. Ya, lu betul ini, ya. Dan ingat, kalau itu kemudian apa namanya mufakat, itu harus ada lebih dari satu orang, nggak boleh hanya satu orang. Ya, ini nggak boleh. Mufakat satu orang, berarti apa? Otoriter, aku gitu. Itu namanya apa? Nggak perlu ada kata-kata mufakat kalau satu orang. Ya, keputusan siapa gitu, itu baru ya. Tapi kalau ini berdasarkan mufakat ya mufakat wong ikur siji ya nggak mungkin yang ngomongnya kemudian apa sesuai dengan keputusan pemilik modal. Nah begitu aja ya, kita ikut. Nah begitu. Nah kalau itu mufakat sudah disepakati lebih dari katakanlah satu orang antara muaqaddain ya, maka di situ harus muncul apa yang mesti harus disepakati. Gitu ya. Seyogianya bukan kor tetapi kemitraan. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah saya akan lanjutkan dalam waktu-waktu yang lain ya. Karena ini sesuatu yang selalu menghibit kita. Ya. Karena sesuatu yang harus kemudian kita pahami. Jangan sampai harta-harta yang mengalir di dalam keluarga kita itu ternyata sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.